Minggu ke-11 tahun A 2023. Tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, liturgi minggu ini melalui bacaan Injil berbicara tentang perutusan. Melihat orang banyak yang keletihan, kelaparan, Yesus memilih rasul-rasulnya dan mengutus mereka. Yesus yang penuh perhatian pada orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Dia penuh belas kasih pada orang-orang yang letih lesu, berjuang seperti domba-domba yang tanpa gembala. Hatinya untuk semua orang yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Dia menunjukkan kepeduliannya dengan mengajak murid-muridnya berdoa kepada Allah, pemilik kebun anggur, agar mengirim pekerja-pekerja ke kebunnya. Panenan berlimpah, namun pekerja sedikit. Yesus yang mempunyai kepedulian dan hati untuk kebutuhan sejumlah besar orang-orang yang membutuhkan hidup. Yesus mulai dengan memilih rasul-rasulnya. Rasul artinya yang diutus. Murid-murid dipanggil untuk diutus membawa kabar gembira. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perutusan yang pertama-tama bagi domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan pergi ke orang-orang kafir. Jangan pergi ke salah satu kota-kota Samaria. Namun pergilah pertama-tama terlebih dulu ke domba-domba yang hilang dari Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu banyak dari kita heran, terkejut mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bagaimana tidak? Kita kan sudah terbiasa mendengar kata-kata Yesus, pergilah sampai ke ujung bumi. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28:19. Jadikan mereka murid-muridku. Mengapa kok Yesus membatasi diri hanya untuk bangsa Israel? Aneh sekali, bukan? Mari kita lihat lebih jauh ke belakang. Kita tahu Yesus selalu taat kepada kehendak Bapanya. Kita harus menghormati keterbatasan kita. Keterbatasan tak mungkin memenuhi semua kebutuhan yang lainnya, bukan? Apalagi saat itu jumlah yang diutus hanya sedikit. Jumlah yang diutus dan dipilih hanya 12. Kalau kita tak menghormati keterbatasan kita, kita tak akan bisa memenuhi perutusan dengan baik. Dengan menjawab seorang Kanaan yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya, Yesus jawab apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Iya, ini sudah rencana Allah Bapa yang telah memilih Israel. Allah berjanji untuk keselamatan bangsa ini dengan mengutus Mesias sebagai penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan membaca bacaan pertama, kita melihat rencana ilahi, rencana Allah. Tuhan melalui Musa di kaki Gunung Sinai untuk menjaga perjanjian. Semua tanah ini milikku, kata Tuhan.
Dan kalian semua bagiku sebagai kerajaan para imam, bangsa yang kudus. Allah memilih bangsa Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang tak berdaya. Kepada mereka Tuhan membangun relasi yang istimewa, yang khusus. Dan Allah sendiri setia pada janjinya. Berulang kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap mengampuninya dan Allah memperbaharui perjanjiannya. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya rencana Allah mencakup seluruh bumi dan seluruh manusia, seperti janjinya kepada Abraham. Dalam dirimu, seluruh keluarga di bumi akan diberkati. Lihat Kejadian 12 ayat 3. Dan ini akan terwujud secara bertahap. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam hidupnya di depan umum menghormati cara Allah mewujudkan rencana penyelamatan dunia secara bertahap. Tentu saja tahap pertama Allah telah memilih bangsa Israel. Dan melalui Yesus tahap berikut menyelamatkan dunia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Memilih para rasulnya untuk pergi ke seluruh bumi sampai ke ujung-ujungnya. Nah, dalam bacaan kedua, kita memahami apa yang dikatakan Paulus. Salib Yesus mengungkapkan kasih Allah untuk para pendosa. Bukti kasih Allah yakni dengan mengutus putra tunggalnya sampai mati di kayu salib. Dalam penderitaan, Yesus sungguh-sungguh mengalami kepahitan. Dan orang-orang Yahudi menjadi representasi orang-orang berdosa karena mereka menolak dan membunuh yang diutus Allah. Nah, kita sekarang ini turut bertanggung jawab akan kematian Yesus. Dan sesudah kebangkitannya, keselamatan diperuntukkan bagi semua orang. Kita ingat Yohanes katakan, dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Tetapi dia yang percaya, mereka yang percaya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bangsa Israel tidak percaya, dia menolak. Tetapi bangsa-bangsa lain percaya dan menerimanya. Dan keselamatan beralih kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus katakan, sekarang darah Kristus menjadikan kita orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dari kemarahan dan murka Allah. Nah, sesudah kebangkitannya, rencana Allah semakin meluas sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu konsekuensinya apa bagi kita? Karena begitu luasnya kerajaan Allah, setiap kita diutus kepada yang lainnya untuk meluaskan kerajaan Allah. Kita harus ikut ambil bagian dalam misi ini. Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Terutama melalui doa. Kita juga bisa ambil bagian untuk mendukung karya misi melalui dukungan ekonomi, dukungan finansial. Namun terutama dengan kesaksian hidup yang baik, membawa kasih Allah kepada orang-orang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mari Bapak Ibu, kita renungkan, kita tanggapi firman Tuhan. Mari kita bersyukur Tuhan telah memilih kita dan juga mengutus kita.
Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Salam Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih. Salam.